Salam Indonesia, Des Purba kembali mempersembahkan Jurnal Penyesuaian. Episode kali ini membahas penyusutan harta tetap. Apa itu harta tetap? Harta tetap adalah harta milik perusahaan yang memiliki kriteria. Pertama, dipakai dalam operasional perusahaan. Kriteria kedua, dapat dipakai berulang kali. Yang ketiga, masa pakainya atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Harganya relatif mahal. Di episode sebelumnya kita pernah membahas mengenai perlengkapan atau supplies. Apa perbedaan di antara kedua item ini? Perbedaan antara harta tetap dengan perlengkapan. Apakah digunakan dalam operasional perusahaan? Harta tetap iya, perlengkapan iya juga. Kemudian, apakah dapat dipakai berulang kali? Harta tetap ya, perlengkapan bisa iya, bisa tidak. Nah, di sini ada 2 jawaban. Yang tidak bisa dipakai berulang kali, contohnya kertas. Setelah dipakai, kertas itu tidak bisa lagi dipergunakan seperti sedia kala. Masa pakainya bagaimana? Kalau harta tetap lebih dari 1 tahun. Kalau perlengkapan meskipun bisa dipakai berulang kali, secara umum paling lama 1 tahun. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya ada perlengkapan yang bisa dipakai lebih dari 1 tahun? Untuk menjawab ini, kita lihat perbandingan yang berikutnya. Harga perolehan harta tetap itu relatif mahal. Sementara harga perolehan untuk perlengkapan relatif murah. Inilah yang menjadi batasan terakhir, mana yang merupakan harta tetap dan mana yang merupakan perlengkapan. Berikutnya, harta tetap terdiri dari harta tetap berwujud, contohnya bangunan, mobil, mesin, dan lain sebagainya. Dan ada juga harta tetap yang tidak berwujud, contohnya merek dagang, atau hak cipta, atau hak paten, dan lain sebagainya. Pemakaian istilah harta tetap dalam episode ini maksudnya adalah atau dibatasi dengan harta tetap yang berwujud. Harta tetap terdiri atas 2 jenis, yaitu terbatas masa pakainya, contohnya bangunan, mobil, inventaris, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang tidak terbatas masa pakainya, contohnya tanah. Untuk harta tetap yang masa pakainya terbatas, perlu dilakukan penyusutan. Apa itu penyusutan? Secara sederhana, penyusutan didefinisikan sebagai pengalokasian harga pokok harta tetap ke dalam periode-periode akuntansi selama masa pakainya. Mari kita lihat ilustrasi berikut. Dimisalkan ada satu harta tetap dengan harga 100.000 diperoleh. Tanggal perolehan 1 Januari tahun A1, ditaksir dapat dipakai sampai dengan 31 Desember tahun A5. Permasalahan di antara kedua titik waktu ini, kita akan menjumpai beberapa tanggal 31 Desember, yaitu yang pertama 31 Desember tahun A1, ini untuk menutup tahun operasional A1, kemudian 31 Desember A2 untuk menutup tahun operasional A2, kemudian 31 Desember A3 untuk menutup tahun operasional A3, kemudian 31 Desember A4 itu untuk menutup tahun operasional A4, dan yang terakhir 31 Desember A5 itu untuk menutup tahun operasional A5. Nah, jadi ada 5 tahun yang menikmati masa pakai harta tetap ini, yaitu A1, A2, A3, A4, dan A5. Kelima tahun ini harus menanggung beban atas harga yang 100.000. Kita misalkan dibagi rata, berarti kalau ada 5 tahun, 100.000 dibagi 5, per tahunnya 20.000. Tahun A1 menanggung 20.000, tahun A2 juga menanggung 20.000,
A3 menanggung 20.000, A4 menanggung 20.000, dan tahun A5 juga menanggung 20.000. Nah, ini harga pokok, ini adalah pengalokasiannya, itulah yang disebut dengan penyusutan. Jadi secara sederhana mudah dipahami, penyusutan adalah pengalokasian harga pokok harta tetap ke dalam periode yang menikmati masa pakai dari harta tetap tersebut. Jurnal penyesuaian untuk penyusutan, kita lihat biaya penyusutan harta tetap debit, kreditnya akumulasi penyusutan harta tetap. Bagaimana harta tetap disajikan di neraca? Kita lihat harta tetap ini nilainya, kemudian akumulasi penyusutan. Jadi ada kontra dari harta tetap. Selisih antara harta tetap dengan akumulasinya itulah yang disebut dengan nilai buku. Apa itu nilai buku? Nilai menurut catatan buku. Kenapa tidak langsung dikreditkan harta tetap ketika membuat penyusutan? Inilah yang membedakan dengan perlengkapan. Kalau perlengkapan begitu sudah dipakai tidak bisa lagi dipergunakan, itu langsung dikurangi perlengkapan tersebut. Sementara harta tetap ini masih bisa dipakai berulang kali sampai di dalam contoh ini 5 tahun. Jadi harta tetap ini tetap harus disajikan sampai akhir masa pakai, hanya nilainya kita kurangi. Baiklah, supaya lebih jelas kita lihat contoh penyusutan tanpa nilai residu. Pada tanggal 1 Januari A1 diperoleh inventaris dengan harga 100.000. Manajemen memutuskan bahwa umur ekonomis inventaris tersebut 5 tahun. Dilakukan estimasi bahwa nilai residu inventaris Rp0. Apa yang dimaksud dengan nilai residu? Nilai residu adalah taksiran nilai harta tetap tersebut pada akhir masa pakainya. Buat tabel dan jurnal penyesuaian untuk penyusutan selama umur ekonomis. Nah, pertama kita hitung dulu penyusutan per tahun. Harga pokoknya berapa? 100.000. Nilai sisanya tadi 0, dipakai 5 tahun. Jadi 100.000 kurang 0 bagi 5, 20.000 penyusutan per tahun. Kita masukkan ke dalam tabel penyusutan. Tanggal 1 Januari A1 diperoleh inventaris 100.000. Karena baru dibeli tentu belum ada penyusutan. Nilai bukunya juga 100.000. Kemudian berjalan 1 tahun, berakhir di 31 Desember A1, dilakukanlah penyusutan tahun pertama. Beban penyusutan 20.000. Sudah disusutkan 20.000 juga. Artinya nilai buku 100.000 kurang 20.000 itu 80.000. Kemudian kita masuki 31 Desember A2. Penyusutan tahun kedua. Harga pokok 100.000. Beban penyusutannya 20.000 sesuai dengan hasil yang kita hitung tadi. Akumulasi penyusutannya tahun A1 per 31 Desember sudah ada 20.000. Tahun A2 20.000. Total yang dikumpulkan atau diakumulasikan 40.000. Kosnya tadi 100.000, penyusutannya 40.000, berarti nilai bukunya 60.000. Per 31 Desember A3 dilakukanlah penyusutan untuk tahun ketiga. Beban penyusutannya 20.000 dan penyusutan yang sudah dikumpulkan per tanggal ini adalah 60.000, yaitu 40.000 ditambah 20.000, 60.000. Nilai bukunya menjadi 100.000 dikurang 60.000, 40.000. Kita masuki tahun keempat, per 31 Desember 4 disusutkan lagi 20.000. Penyusutan yang sudah dikumpulkan 60.000 ditambah 20 menjadi 80. Nilai bukunya 100.000 dikurang 80.000, 20.000. Yang terakhir yaitu setelah 5 tahun per 31 Desember A5, beban penyusutan untuk tahun kelima juga 20.000
Kalau dikumpulkan, diakumulasikan penyusutannya 80.000 sebelumnya, tahun ini 20.000, berarti menjadi 100.000. Harga pokok 100.000, sudah disusutkan 100.000, tentu nilai buku sama dengan 0. Tabel ini kita sajikan ke dalam laporan khususnya neraca. Mari kita lihat. Jurnal pada saat diperoleh yaitu per 1 Januari A1, inventaris 100.000, debit kreditnya kas 100.000. Kalau disajikan di neraca terlihat seperti ini. Inventaris 100.000, penyusutan belum ada 100.000, akumulasi penyusutan 0, berarti nilai buku 100.000. Hanya saja kalau nilai 0 tidak usah disajikan, sehingga tampilannya seperti ini. Inventaris tanpa penyusutan 100.000. Berjalan setahun per 31 Desember kita buat penyusutan, yaitu 31 Desember tahun A1. Jurnalnya biaya penyusutan inventaris, kreditnya akumulasi penyusutan inventaris. Yang tadinya belum ada akumulasi, sekarang kita lihat 100.000, ini dia 100.000. Akumulasi penyusutan 20.000, inilah dia akumulasinya, nilainya 80.000. Inilah jurnal penyesuaian biaya penyusutan inventaris debit, akumulasi penyusutan inventaris kredit. Tahun kedua per 31 Desember A2 dilakukan lagi penyusutan. Jurnalnya sama. Penyajian di neraca untuk inventaris 100.000, ini dia. Akumulasi penyusutan tadi 20.000, tambah lagi 20.000 menjadi 40.000, nilai buku 60.000. Kemudian kita masuki untuk tahun yang ketiga per 31 Desember A3, kita susutkan lagi 20.000. Kemudian penyajian di neraca, inventaris 100.000, harga pokok, akumulasi penyusutannya 60.000, inilah dia tadi, sebelumnya 40.000 yang ini, ditambah per 31 Desember A3 20.000, sehingga menjadi 60.000, nilai buku 40.000. Kemudian masuk ke tahun keempat, demikian juga per 31 Desember A4, biaya penyusutan inventaris 20.000, kreditnya akumulasi penyusutan inventaris 20.000, penyajian di neraca inventaris 100.000, sebelumnya sudah ada 60.000 yang disusutkan, ditambah lagi 20.000 menjadi 80.000, nilai buku tinggal 20.000. Kemudian tahun yang terakhir, tahun kelima per 31 Desember A5, 20.000 disusutkan, sehingga jurnalnya biaya penyusutan inventaris debit, kreditnya akumulasi penyusutan inventaris, penyajian di neraca 100.000, ini dia. Akumulasi penyusutan 80.000 tahun sebelumnya, tahun ini 20.000 menjadi 100.000, sehingga nilai buku menjadi 0. Inilah penyusutan tanpa nilai residu. Jadi di sini ada 0 rupiah, sehingga beban per tahun itu sama-sama 20.000, karena setiap tahun menanggung seluruh nilai harga perolehan yang dibagi rata kepada masing-masing tahun ini. Kemudian kita masuki untuk contoh penyusutan yang memperhitungkan nilai residu. Pada tanggal 1 Januari A1 diperoleh inventaris dengan harga 100.000, sama dengan yang tadi soalnya. Kemudian juga dipakai 5 tahun, namun kali ini dengan nilai residu 10.000. Buat tabel dan jurnal penyesuaian untuk penyusutan selama umur ekonomis. Nah, kita lihat rumus yang sama tadi. Penyusutan per tahun adalah harga pokok dikurang nilai sisa per taksiran masa pakai. Rumus ini boleh kita modifikasi seperti ini. Penyusutan per tahun yaitu harga pokok kurang nilai sisa dikali 1 per taksiran masa pakai. 1 itu bisa dijabarkan dengan persen menjadi 100%,
Sehingga penyusutan per tahun yaitu harga pokok dikurang nilai sisa kali 100% per taksiran masa pakai. 100% per taksiran masa pakai inilah yang kita sebut dengan tarif penyusutan. Jadi penyusutan per tahun adalah harga pokok kurang nilai sisa kali tarif penyusutan. Jadi rumus yang ini sebetulnya sama saja dengan rumus yang ini. Nah, kita masukkanlah data soal ini ke dalam rumus yang sudah kita modifikasi. Penyusutan per tahun, harga pokok atau perolehan 100.000, ini dia. Nilai residu adalah taksiran nilai pada akhir masa pakai. Ditaksir 10.000, berarti 100.000 kurang 10.000 dikali tarif penyusutan yaitu 100% dibagi 5 tahun berarti 20%, 90.000 kali 20%, 18.000 per tahun penyusutannya. Kita masukkan ke dalam tabel penyusutan. Pada saat perolehan harga pokok 100.000 belum ada penyusutan, nilai buku tentu masih 100.000. Setelah tahun pertama terlewati, disusutkanlah. Kalau di contoh sebelumnya itu 20.000, karena tanpa nilai residu sekarang 18.000. Akumulasinya tentu juga 18.000, sehingga nilai bukunya 82.000. Tahun kedua, sebelumnya 18.000 ditambah 18.000 menjadi 36.000, nilai buku menjadi 64.000. Tahun ketiga, susut lagi 18.000, sebelumnya 36.000 menjadi 54.000, nilai buku menjadi 46.000. Tahun keempat, 18.000 lagi susut, sebelumnya 54.000 menjadi 72.000, nilai buku turun menjadi 28.000. Tahun terakhir, 18.000 disusutkan, sebelumnya 72 menjadi 90, tinggallah nilai buku 10.000. Nilai inilah yang tidak disusutkan, sehingga penyusutan yang sebelumnya 20.000 untuk di soal ini hanya 18.000. Informasi di tabel ini kita sajikan dalam laporan keuangan khususnya neraca. Mari kita lihat. Diperoleh dengan harga 100.000, jurnal pada saat perolehan, inventaris debit kas kredit 100.000 per 1 Januari A1 tanpa ada penyusutan karena masih baru. Disajikan seperti ini, akumulasi penyusutan 0, sehingga nilai bukunya 100.000 seperti ini. Hanya saja kalau masih 0, tampilannya tidak usah dibuat seperti ini, cukup langsung inventaris 100.000. Kemudian tahun pertama, susut 18.000, jurnalnya 18.000, debit untuk biaya penyusutan inventaris dan akumulasi penyusutan inventaris kredit 18.000. Kalau disajikan di neraca, inventaris 100.000, akumulasi penyusutan yang tadinya tidak ada, sekarang sudah menjadi ada 18.000, sehingga nilai buku 82.000. Kemudian tahun kedua disusutkan lagi 18.000, jurnalnya biaya penyusutan inventaris 18.000, akumulasi penyusutan inventaris 18.000 kredit, yaitu per 31 Desember A2, penyajian di neraca 100.000, ini dia 36.000, akumulasi penyusutan nilai bukunya 64.000. Tahun ketiga disusutkan lagi 18.000. Nah, kita lihat jurnalnya sama, penyajian di neraca yang sebelumnya 36.000 akumulasi penyusutan ditambah dengan 18.000 menjadi 54.000, nilai buku menjadi 46.000. Tahun keempat susut lagi 18.000, sebelumnya sudah ada 54.000, tambah 18.000 menjadi 72, nilai buku menjadi 28.000, sama dengan di sini. Kemudian tahun terakhir susut lagi 18.000, ini dia, sebelumnya 72.000 ditambah 18.000 menjadi 90.000, nilai buku inventaris 10.000. Inilah yang disebut dengan nilai residu. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan penyusutan tersebut. Nah, penyusutan adalah pengalokasian harga pokok ke dalam periode-periode yang menggunakan inventaris atau harta tetap tersebut.
Demikianlah pembahasan mengenai penyusutan harta tetap. Terima kasih. Salam Indonesia.